Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik. Pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan. Kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3, Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung. Ya, dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa, YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan, tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan daripada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya, diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil. Baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh. Yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikian itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan yaitu sesuai firman Tuhan dalam Amsal 22 juga, bagaimana apa yang kamu ajarkan sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia. Dan pada waktu tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali. Orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel. Akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi untuk setiap saudara-saudara kita yang sedang ikut streaming dengan kita. Mari kita mulai kebaktian kita memuji kebesaran dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita selama ini sampai hari ini. Haleluya. Great is your faithfulness, O God.
supaya kita bisa mempunyai ini, saudara, beribadah bersama-sama dari kameramen sampai penyanyi, pemusik, yang di multimedia team dan sampai di soundboard, saudara, semuanya mereka dengan setia melayani, dan saya sangat bersyukur, kita sangat bersyukur dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama yang saya mau katakan kepada Anda. Lalu hal kedua, sambil kita mempersiapkan persembahan kita, saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa besok, kalau Anda memang mengikuti schedule doa dan puasa kita, besok adalah, hari ini adalah hari terakhir dari 21 hari doa dan puasa yang kita lakukan. Kita memulainya pada 4 Januari dan hari ini adalah hari terakhir. Tapi kalau Anda ada beberapa teman yang memulai puasa ini di tanggal yang lain, Anda bisa menghitungnya kapan hari terakhir untuk Anda. Saya hanya mau katakan ini, saudara, saya sangat bangga melihat teman-teman yang berpartisipasi. Bahkan saya berbicara kepada beberapa remaja di gereja kita, di mana mereka pun berpartisipasi. Ada yang puasa TikTok, ada yang puasa social media, dan saya sangat senang sekali dan bangga sekali dengan mereka, di mana tujuan kita untuk melakukan 21 hari dan 21 hari doa dan puasa di awal tahun ini adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin memulai tahun ini dengan mendedikasikannya kepada Tuhan dan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Jadi selamat untuk Anda yang sudah melalui 21 hari dan doa dan puasa yang akan berakhir pada hari ini. Dan saya mempunyai pengumuman yang lain, saudara. Di ibadah pagi ada sekitar 2 bulan yang lalu saya memperkenalkan salah satu teman saya yang namanya Bobby Wibowo. Saudara, sekitar 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, dia berkata bahwa dia memutuskan untuk menjadi bagian dari gereja kita. Saudara, jadi kita sangat bersuka cita, dan saya nggak merasa dia seorang tamu karena dia sudah menjadi bagian dari gereja kita dari sejak awal. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan dia, Bobby, kepada semua dari Anda yang adalah bagian dari gereja Rock Philadelphia ini. Dan sambil kita memperkenalkan Bobby, nanti mungkin dia akan mengatakan beberapa hal. Kita juga ingin berdoa untuk presiden yang baru dari negara ini, saudara. 4 tahun yang lalu ketika presiden baru dilantik, kita pun mendoakan dia. Demikian menurut saya ini adalah tugas dan kewajiban kita sebagai gereja Tuhan, bahwa siapapun yang terpilih, baik itu dari sisi politik atau sisi partai manapun, saudara, kita ingin berdoa, karena bukan pekerjaan yang mudah untuk memimpin sebuah negara, memimpin sebuah bangsa, dan kita berdoa untuk presiden yang baru supaya dia bisa memimpin dengan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hari ini Bobby akan saya perkenalkan, dan lalu dia akan berdoa untuk persembahan kita, dan dia juga akan berdoa untuk presiden baru dari negara ini. Tanpa panjang lebar, boleh saya undang Bobby untuk maju ke depan dan dia akan berdoa. Thank you Pastor Sam. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Bobby Wibowo. Selama beberapa tahun saya melayani di kota Ambler di sebuah gereja Korea, Sarangnanum Community Church, sebenarnya 4 tahun, saudara. 4 tahun sebagai salah satu dari English Ministry Pastor di sana. Namun di akhir masa pelayanan 4 tahun saya merasa dorongan dari Tuhan untuk kembali melayani di komunitas Indonesia, dan demikianlah ceritanya berlanjut. Saya sudah lebih dari 10 tahun bersahabat dengan Bapak Gembala Pastor Sam, dan saya selalu merasa bahwa Rock Philadelphia Square One Church adalah my second home atau rumah kedua saya, dan sekarang puji Tuhan saya bisa menyebutnya rumah saya titik. Amen saudara, puji Tuhan, saya mengucap syukur, saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian juga pada pagi hari ini bukanlah suatu kebetulan bisa mendengarkan YouTube, Facebook atau recording dari kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa sama-sama Bapak Ibu saudara sekalian untuk persembahan dan juga untuk presiden serta administration di United States of America. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Tuhan Kau jamah mereka, pekerjaan, pelayanan, sekolah mereka, usaha, dan masa depan mereka. Tuhan, kami percaya firman-Mu di kitab Korintus yang menyatakan Tuhan, bahwa Engkau mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kau berkati mereka Tuhan.
Bila mana ada yang merasa, oh Tuhan saya tidak membawa banyak, tapi Tuhan kami percaya Tuhan Kau melihat hati yang memberi dengan sukacita. Kau berkati mereka 30, 60, 100 kali lipat sesuai dengan firman-Mu. Kami juga berdoa pula, kami mengangkat tangan berserah Tuhan untuk presiden baru kami, Presiden Joe Biden ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat Tuhan, sebagaimana Kau memberikan hikmat kepada Raja Salomo Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk hal-hal yang sukar. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan untuk wakil presiden, para senat Tuhan, gubernur, untuk semua wali kota dan semua yang ada dalam administrasi di seluruh negara ini, Kau berkati ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan. Kau yang tuntun Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seperti yang Presiden Biden katakan pada saat inaugurasinya Tuhan. Ia mengutip Mazmur 30 ya Tuhan, yang mengatakan Tuhan bahwa ada tangisan sepanjang malam, tetapi pada pagi hari terdengar sorak-sorai. Though sorrow may last for weeping may last for night, but joy comes with the morning. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat hari-hari yang lebih baik Tuhan. Bila mana Tuhan ada yang sakit Tuhan pada pagi hari ini, Kau sembuhkan ya Tuhan. Kau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you Jesus, we give you praise. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan kita ya, syat amin. Lebih lagi kita memuji Dia, karena Dia Allah yang layak untuk menerima pujian penyembahan kita. Haleluya. Selamanya Dia baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi kita memuji sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Doa menjadi
kekuatan untuk kita semua. Tuhan, inilah kami, para hamba-hamba-Mu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi kekuatan buat kami. Kau berikan hikmat kami Tuhan, agar supaya kami yang mendengarkan terus dilimpahi kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana
hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencanamu. Ajarku mengenal seluruh rencanamu di dalam hidupku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biar Engkau pakai hidup kami sebagai bejana-Mu. Ini hidup kami, biar Engkau pakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami serahkan masa depan kami serahkan masa depan keluarga kami serahkan masa depan bangsa ini Tuhan. Kami serahkan masa depan kota ini Tuhan. Kami serahkan komunitas gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami mengetahui bahwa Tuhan masih memegang kendali dalam segala sesuatu. Apapun yang terjadi di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar dari kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap bertata di kehidupan kami percaya Tuhan tetap memegang kendali dari setiap hal yang terjadi di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu sekali lagi kami serahkan, we surrender kehidupan kami ke dalam tangan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar sementara firman-Mu diberitakan, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja dimanapun kami menyaksikan ini dan dimanapun kami beribadah. Di tempat ini, di rumah-rumah, di tempat kerja atau dimanapun kuasa Tuhan bekerja, menyentuh kehidupan kami, mengubah kehidupan kami dan berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hikmat untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan apa yang kami pelajari hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara semua, saya senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kami Gereja Rock Philadelphia. Saudara, hari ini kita mau langsung saja melanjutkan perjalanan kita untuk mempelajari kehidupan Yesus dari sejak dia ada di muka bumi ini sampai pada hari kebangkitan, saudara. Sebagai gereja kita membuat komitmen, kita akan menghabiskan 3 bulan pertama di tahun yang baru ini untuk memfokuskan atau mengalihkan perhatian kita ke dalam kehidupan Yesus, perjalanan dia selama dia ada di muka bumi ini.
ini. Saya nggak mau mengulang terlalu banyak, saudara. Anda bisa dapatkan video-video rekaman sebelumnya di Facebook ini. Tapi minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia. Saudara, jadi Yesus memilih 12 orang murid, 12 orang untuk menjadi muridnya, lalu dia pergi, murid-murid ini pergi kemanapun Yesus pergi, saudara. Just do life together, yaitu melakukan hidup bersama-sama dengan dia, saudara. Nah, Anda perlu ketahui, di awal-awal pelayanan dari Yesus, Yesus melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Dia menyembuhkan orang banyak, dia mengusir setan, dan orang-orang kagum, orang-orang takjub akan perbuatan Yesus. Tapi masalahnya gini, di awal perjalanan dari pelayanan Yesus, saudara, orang-orang itu kagum kepada Yesus hanya sebagai guru. Mereka kagum kepada Yesus hanya sebagai seorang nabi. Orang-orang Yahudi atau orang Israel berpikir bahwa Yesus adalah salah satu dari nabi yang Tuhan kirim seperti yang sudah-sudah di sepanjang sejarah Israel, saudara. Nah, makanya hari ini saya ingin beri judul khotbah ini adalah lebih dari seorang guru atau nabi. More than a teacher or a prophet. Lebih dari seorang guru dan nabi. Pernah gak Anda bertemu dengan seseorang, saudara, yang berkata gini, saya suka dengan apa yang Yesus ajarkan, saudara. Jadi orang ini senang dengan ajaran Yesus, tetapi waktu kita bilang Yesus adalah Tuhan, orang itu langsung berkata, oh nanti dulu leh, ya kan, saya suka ajaran Yesus, tapi untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya belum deh, saya belum sampai sana, saudara. Nah, yang menariknya gini, saudara, ada seseorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis ini adalah seorang yang terpelajar. Dia lulusan dari Oxford University, terus beberapa tahun kemudian dia menjadi rektor atau dia menjadi salah satu chairman dari Oxford University. Nah, dia adalah seorang yang terpelajar, tapi pada awal mula kehidupan dia adalah seorang ateis. Nah, singkat cerita, C.S. Lewis ini menjadi pengikut Yesus, saudara. Waktu dia menjadi pengikut Yesus, dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di bidang apologetika. Di mana dia seringkali berdebat dan memberikan alasan-alasan yang masuk akal kenapa kekristenan itu adalah iman yang bisa kita percayai. Ada sesuatu yang menarik dari ungkapan C.S. Lewis ini. Saya akan pakai bahasa saya, saudara. Dia bilang gini, kita nggak bisa berkata kita menyukai Yesus hanya sebagai guru moral yang baik. Tapi kita nggak percaya dari pengakuan Yesus kalau dia ini adalah Tuhan. Dengan kata lain gini, C.S. Lewis berkata gini, kalau kita mau percaya sama Yesus berarti kita harus ambil semua pernyataan dia. Ya kan? Kita harus memperhatikan pernyataan atau omongan-omongan dia secara keseluruhan. Ya kan? Nah, kalau kita benar-benar memperhatikan semua hal yang Yesus ucapkan, Anda dan saya akan sampai kepada salah satu dari kesimpulan ini. Kalau Anda benar-benar pelajari dan Anda perhatikan apa yang Yesus katakan secara keseluruhan, Anda akan sampai kepada salah satu dari kesimpulan ini. Yang pertama, Anda akan mengira Yesus adalah orang gila. Kenapa? Karena dia ngaku-ngaku Tuhan. Yang kedua, Anda akan berpikir Yesus itu pembohong, sekali lagi karena dia ngaku-ngaku Tuhan, saudara. Yang terakhir, Anda akan percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan sesuai dengan pengakuannya. Dengan kata lain, Anda nggak bisa bilang gini, saya percaya Yesus adalah guru yang mengajarkan sesuatu yang baik. Bagaimana Anda bisa percaya dia mengajarkan sesuatu yang baik, tapi kalau Anda nggak percaya omongan dia sebagai Tuhan, saudara. Artinya dia ini pembohong. Kalau dia ini pembohong, artinya Anda nggak bisa berkata bahwa dia mengajarkan sesuatu yang baik, saudara. Nah, makanya hari ini, saudara, Anda akan melihat bagaimana Yesus mulai memberikan tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang mendengarkan waktu Yesus mengajar. Yang Yesus berikan kepada mereka adalah Yesus mulai memberikan tanda-tanda bahwa aku ini lebih dari hanya sekedar guru. Aku ini lebih dari hanya sekedar nabi. Aku ini adalah Tuhan. Nah, untuk mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini, saya ingin Anda semua yang mendengarkan ini atau menonton ini, memposisikan Anda sebagai orang Yahudi di abad yang pertama, saudara.
Saya tahu ini nggak gampang karena kita nggak tahu nggak banyak mengerti tradisi Yahudi atau kita nggak banyak mengerti tradisi agama Yahudi, saudara. Tapi yang saya mau Anda posisikan diri Anda pada hari ini adalah gini. Bayangin Anda sepanjang umur hidup Anda diajarkan sesuatu, terus tiba-tiba Yesus datang, dia mengajarkan sesuatu yang baru. Bayangkan itu, saudara. Bayangkan orang-orang Yahudi itu diajarkan ketika dari kecil sampai mereka besar tentang hukum-hukum Tuhan, tentang sesuatu tentang Tuhan. Tiba-tiba Yesus muncul mengajarkan sesuatu yang baru. Tiba-tiba Yesus muncul buat mereka membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Nah, hari ini kita akan lihat, yuk Anda lihat sama-sama. Kita akan melihat khotbah Yesus yang terkenal, namanya The Sermon on the Mount, yaitu khotbah di atas bukit, saudara. Kalau Anda nggak tahu khotbah di atas bukit itu apa, bunyinya seperti ini. Mungkin Anda kalau saya bacakan Anda mulai tahu. Di Lukas 6 ayat 20 dikatakan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, bahasa Inggrisnya, blessed are the poor, diberkatilah kamu yang miskin. Dia bilang gitu. Nah, waktu Yesus bilang gini, orang-orang Yahudi pada abad pertama itu berpikir, nggak salah Yesus ngomong begini. Setahu kami hanya orang-orang kaya saja yang diberkati oleh Tuhan. Ya kan, nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Daud, Salomo, mereka adalah orang-orang kaya dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kita pikir Tuhan hanya memihak orang kaya saja. Tapi Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang berbahagialah kamu, hai orang miskin, sebab engkaulah yang punya kerajaan Allah. Bayangin orang-orang pada saat itu mikir, kita pikir selama ini kita sebagai orang miskin nggak termasuk bagian dari kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, bayangin saudara, apa yang mereka dengar Yesus katakan itu sangat terbalik dengan apa yang mereka tahu selama ini. Contoh lainnya, Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yesus memperkenalkan kepada orang-orang, Yesus mengajarkan sesuatu yang baru, bahwa kekudusan dan kesucian hati itu tergantung dari apa yang terjadi di dalam kita. Sedangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu memikirkan bahwa kesucian itu dan kekudusan itu adalah sesuatu tentang yang terjadi di luar. Ya kan, kalau mereka mau suci, kalau mereka mau kudus, biasanya mereka harus melalui proses pembasuhan, ritual agamawi, tradisi agamawi untuk dibasuh, untuk dicuci, saudara. Ya kan, semuanya tentang apa yang di luar. Orang-orang Yahudi percaya bahwa jangan menyentuh orang mati, jangan menyentuh binatang yang mati. Nanti kamu jadi najis, jangan menyentuh orang yang sakit karena kamu akan menjadi najis, saudara. Pokoknya semua tentang yang di luar. Orang-orang Yahudi juga diajarin gini, jangan deket-deket sama orang yang bukan orang Yahudi. Kamu gak boleh ke rumah mereka, kamu gak boleh bergaul dengan mereka, kamu gak boleh makan makanan mereka, kamu gak boleh menikahi anak-anak mereka, pokoknya jauh-jauh dari orang yang bukan orang Yahudi. Ya kan? Karena kamu akan menjadi najis kalau kamu berteman dengan dia. Ya kan? Apalagi gak boleh makan babi, gak boleh makan lobster, gak boleh makan udang yang enak-enak, saudara. Tapi Yesus mengajarkan, aduh, pokoknya kekudusan itu dan kesucian itu tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada banyak orang yang kelihatan suci. Ada banyak orang yang kelihatan kudus dari luar. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari kesucian. Hatinya kotor. Lalu Yesus berkata lagi kepada orang-orang pada saat itu. Anda jangan lupa ya. Posisikan diri Anda seperti mereka. Yaitu orang-orang Yahudi di abad pertama dengan latar belakang dan tradisi agama mereka. Yesus berkata kepada mereka, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Waktu Yesus bilang gitu mereka bingung, saudara. Apa maksudnya kita garam dunia, kita terang dunia? Seumur hidup kita dibilang gak boleh melakukan apa-apa yang kaitannya dengan dunia. Kita gak boleh berpakaian seperti dunia, kita gak boleh makan makanan dunia, kita gak boleh menikah dengan mereka. Tapi Yesus terus melanjutkannya, Yesus bilang gini, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu di surga.
Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Orang ini siapa, saudara? Ya kan, orang-orang yang bukan orang kita, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Kan alasan kita menunggu seorang juru selamat itu datang supaya sang juru selamat kita bisa menyingkirkan bangsa lain. Supaya juru selamat itu bisa menyelamatkan bangsa kita. Apa maksudnya supaya kita menjadi terang dunia? Supaya perbuatan kita bisa memuliakan Bapa di surga. Orang-orang Yahudi pada saat itu nggak peduli apakah bangsa lain akan memuliakan Bapa di surga atau enggak. Yang mereka mau adalah supaya bangsa lain itu takut sama Tuhannya mereka, saudara. Seperti pada waktu masa-masa Yosua, di mana bangsa lain takut sama Yahweh. Orang-orang Yahudi nggak peduli kalau bangsa lain memuliakan Tuhan atau enggak. Nah, jadi Anda bisa bayangkan sekali lagi, saudara. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka perhatikan Yesus ajarkan, ini yang ada di dalam pikiran mereka. Kok ini beda ya? Dengan apa yang diajarkan ke saya. Kok ini beda ya dengan apa yang hukum Taurat atau Musa ajarkan kepada kita. Anda perlu ingat, saudara, Musa adalah seorang yang sangat dihormati bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang turun dari gunung dan Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa waktu dia ada di atas gunung Sinai. Jadi kalau mereka ngomong selalu apa-apa kata Musa, apa-apa kata Musa, apa-apa kata Nabi, saudara. Ya kan? Tapi Anda perlu ingat juga, selama serial khotbah ini saya ingatkan kepada Anda bahwa Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang baru. Yesus datang bukan cuma untuk memperbaiki, mengkoreksi, merevisi sesuatu yang lama, saudara. Tapi Yesus benar-benar datang untuk menggantikan apa yang lama dengan yang baru. Jadi pasti orang-orang pada saat itu berpikir, wah ini this is new, ini sesuatu yang baru yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Nah, di ayat 17 ini ada sesuatu yang saya mau jelaskan kepada Anda. Yesus bilang gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, gini saudara, waktu Yesus bilang hukum Taurat dan kitab para nabi, kalau buat kita hari ini yang dimaksud dengan perjanjian lama, saudara. Ya kan? Kita orang Kristen menyebutnya perjanjian lama. Tapi buat orang-orang Yahudi, terutama pada saat itu, ini bukan perjanjian lama. Ya kan? Saya jelaskan kenapa kita orang Kristen menyebutnya perjanjian yang lama. Tapi buat orang Yahudi, ini saudara, kitab yang ada di depan ini semua, inilah yang dimaksud dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah kitabnya orang Yahudi, saudara. Ada hukum, ada Torah, yaitu hukum-hukum Tuhan. Ada kitab-kitab para nabi. Ada kitab-kitab puisi seperti Kidung Agung, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, saudara. Jadi inilah yang disebut hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya kan? Kenapa orang Kristen menyebutnya perjanjian yang lama? Karena saudara, semua dari kitab ini itu memberikan petunjuk tentang seseorang juru selamat. Maksud dari kitab ini hanya satu, yaitu menunjukkan kepada orang-orang bahwa juru selamat itu akan datang. Bahwa Yesus Mesias itu akan datang. Nah, kenapa kita menyebutnya perjanjian lama? Karena Yesus sudah datang. Tujuan dari kitab ini, tujuan dari perjanjian lama ini sudah tergenapi. Makanya Yesus bilang gini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, saudara. Artinya semua yang ada di sini sudah tergenapi karena Yesus sudah datang. Bayangkan gini, saudara. Bayangkan Anda dari New York mau datang ke Philadelphia. Sepanjang perjalanan ada begitu banyak petunjuk dan tanda-tanda yang membawa Anda ke kota Philadelphia. Waktu Anda sudah mencapai kota Philadelphia, waktu Anda sudah sampai, artinya semua petunjuk dan tanda-tanda itu fungsinya sudah selesai, saudara, sudah tercapai. Ya kan? Sudah tergenapi tujuannya. Demikian Yesus bilang gini,
Aku sudah menggenapi apa yang tertulis di perjanjian lama. Era yang baru telah tiba. Sesuatu yang baru telah tiba. Perjanjian yang baru telah tiba. Makanya yang ini disebut perjanjian lama. Karena perjanjian yang baru sudah hadir. Dan aku datang bukan untuk mengkoreksi, memperbaiki apa yang ada di perjanjian lama. Bukan, kata Yesus. Aku datang untuk menggenapinya. Aku datang untuk menggantikan apa yang lama dengan yang baru. Kalau perjanjian lama ini ibaratnya adalah tugas, artinya tugasnya udah selesai, saudara. Kalau perjanjian lama ini ibaratnya teka-teki atau soal matematika, artinya sudah terpecahkan, sudah diselesaikan. Kalau perjanjian lama ini ibaratnya pesawat, pesawat itu sudah mendarat, sudah sampai, saudara. Nah, itulah maksudnya Yesus berkata, semua yang ada di hukum Taurat dan kitab para nabi, aku sudah menggenapinya. Sekarang aku akan memberimu perjanjian yang baru. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Hukum Taurat tidak akan hilang sebelum semuanya ini tergenapi, kata Yesus. Anda mau tahu apa yang dimaksud? Yesus mempunyai tujuan, saudara, waktu dia datang ke muka bumi ini. Yaitu tujuannya adalah menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus datang untuk membayar dosa dunia ini. Jadi melalui hidupnya, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitannya, semua sudah tergenapi. Nah, Yesus bilang gini, ketika semuanya sudah selesai, sudah tergenapi, maka semua yang ada hubungannya dengan yang lama, agama Yahudi, tradisi Yahudi pada zaman itu akan lenyap. Waktu Yesus ngomong ini, saudara, mereka nggak tahu apa yang dimaksud Yesus. Tapi kita hari ini mengerti apa yang dimaksud Yesus. Kenapa? Karena 40 tahun setelah Yesus mengatakan itu, Bait Allah yang ada di kota Yerusalem, gedung ibadah mereka yang mereka bangga-banggakan. Kenapa mereka bangga dengan Bait Allah? Karena orang menyembelih kurban di situ, membawa kurban untuk Yesus di situ, maksudnya membawa kurban untuk Tuhan di Bait Allah, saudara. Mereka percaya bahwa hukum Taurat itu disimpan di Bait Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan itu tinggal di Bait Allah. Tetapi pada tahun 70 setelah Masehi, 40 tahun setelah Yesus mengatakan ini, saudara, Bait Allah itu hancur, dibakar oleh kerajaan Romawi. Dan dari sejak itu, Bait Allah tidak pernah dibangun lagi. Dari sejak itu, yang namanya agama Yudaisme kuno, itu tidak ada lagi. Saudara. Jadi Yesus bilang, it will disappear when everything is accomplished. Yang lebih kontroversialnya lagi, Yesus pernah membuat pernyataan seperti ini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Dalam pikiran orang-orang Yahudi, enggak ada yang melebihi Bait Allah. Raja Herodes membangun kembali Bait Allah dengan begitu megah. Orang-orang Yahudi sangat membanggakan Bait Allah. Sekali lagi, orang datang dari berbagai daerah, datang untuk mempersembahkan korban untuk Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup di sana. Mereka tahu bahwa hukum Taurat itu disimpan di dalam Bait Allah. Lalu Yesus datang dan Yesus bilang gini, di sini ada yang melebihi Bait Allah. Maksud Yesus adalah gini, aku lebih besar dari segala sesuatu itu. Aku lebih besar dari Bait Allah, aku lebih besar dari hukum Taurat. Ya kan? Inilah pernyataan-pernyataan yang membuat Yesus dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama. Kenapa, saudara? Karena bagi pemimpin agama Yahudi dan orang-orang pada saat itu, sekali lagi kalau mereka ngomong, mereka selalu begini, hukum Taurat berkata, Musa berkata, saudara. Mereka selalu pakai kalimat seperti itu, hukum Taurat berkata, Musa berkata, Bait Allah begini, saudara. Bayangin Yesus muncul dan dia berkata, I'm greater than any of those.
Aku melebihi, aku lebih besar dari semua itu. Aku sudah menggenapi semua itu. Bayangkan Anda, betapa pernyataan-pernyataan Yesus itu begitu kontroversial, saudara. Bahkan di dalam khotbah di atas bukit, on the Sermon on the Mountain, tepatnya 6 kali Yesus membandingkan dirinya dengan Musa. 6 kali. Yesus membandingkan dirinya dengan hukum Taurat, dengan firman, saudara. Contohnya ini, saudara, Anda pernah dengar. Yesus membuat pernyataan ini 6 kali. Dia bilang gini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Tetapi aku berkata kepadamu. Ya kan? Siapa nenek moyang mereka? Musa, saudara, yang turun dari Gunung Sinai dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus bilang gini, kamu selama ini diajarkan seperti ini. Kamu diajarkan bahwa kamu nggak boleh membunuh. Tapi aku, Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaramu, dia sudah membunuh di dalam hatinya. Kamu diajarkan, ada firman yang bilang bahwa kamu nggak boleh berzina. Tapi aku, Yesus, berkata, barang siapa yang melihat wanita dan mengingininya, dia sudah berzina di dalam hatinya. 6 kali Yesus membandingkan dirinya dengan Musa. 6 kali Yesus membandingkan dirinya dengan firman Allah. Anda bisa bayangin apa yang terlintas dalam pikiran orang-orang tersebut. Emangnya Yesus ini siapa? Berani-beraninya merubah firman. Emangnya Yesus ini siapa berani-beraninya merubah apa yang Musa katakan atau hukum Taurat katakan? Yang bisa melakukan itu cuma Tuhan. Waktu orang-orang bilang gitu, saya membayangkan mungkin Yesus tersenyum. Exactly. Cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Lalu Yesus menyimpulkan semua yang dia ajarkan dengan berkata seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum dan kitab para nabi, saudara. Ini, saudara, perjanjian lama kita. Yesus menyimpulkannya seperti ini. Kalau kamu baca ini, seharusnya kesimpulan kamu adalah gini. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Perlakukanlah orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Itu kesimpulannya. Yesus bilang itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya gini, kalau Anda baca ini, kitab para nabi dan hukum Taurat dan perjanjian lama, kalau Anda baca ini dan kesimpulan Anda itu berbeda dengan apa yang Yesus katakan, artinya Anda membaca ini salah, saudara. Kesimpulan Anda salah. Kalau Anda baca kitab perjanjian lama, lalu kesimpulan Anda berbeda, apa yang Anda baca isinya berbeda, dan Anda nggak mendapat kesimpulan untuk mengasihi orang lain seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri, artinya apa yang Anda baca sudah tidak teraplikasi lagi. Apa yang Anda baca sudah kadaluarsa. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapinya. Itulah yang Anda perlu ketahui, saudara. Seluruh kitab perjanjian lama kesimpulannya seharusnya Anda dapatkan, kasihilah orang lain seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri. Pada akhirnya setelah Yesus mengajar itu dan beberapa lama kemudian dia ditangkap, lalu dia disalib, dia dibunuh, dan pada akhirnya dia bangkit dari kematian, saudara. Dan waktu orang-orang melihat Yesus mengajar seperti itu, mereka sangat takjub. Mereka ketika Yesus selesai mengajar pada waktu khotbah di atas bukit, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, orang-orang begitu takjub dengan pengajaran Yesus. Kenapa? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat.
Karena dia mengajar orang seperti orang yang berkuasa. Bahasa Inggrisnya gini, dia mengajar kepada banyak orang seperti seseorang yang punya otoritas. Saudara. Cara Yesus bicara, tingkah laku Yesus, semuanya itu terlihat sebagai seseorang yang punya otoritas. Maka setelah Yesus mengakhiri pengajaran dia, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Dengan kata lain, kalau mereka dengar Yesus mengajar, itu seakan-akan seperti Tuhan sendiri mengajar. Beda banget dengan ketika ahli-ahli Taurat sedang mengajar. Lalu seperti yang saya katakan tadi, beberapa saat kemudian Yesus ditangkap, dia disalib dan dibunuh, dan dia bangkit dari kematian. Waktu dia bangkit dari kematian, dia menyuruh murid-muridnya untuk ketemu dengan dia di atas bukit, di sebuah bukit. Karena Yesus ingin memberikan pidato perpisahan, saudara. Lalu berkumpullah murid-murid Yesus di atas bukit itu dan Yesus datang. Anda pasti sering mendengar ayat ini, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Lalu inilah pesan terakhir dari Yesus. Inilah yang aku mau kalian lakukan, kata Yesus. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jangan diam di sini. Walaupun diam di sini nyaman, tapi pergilah. Yesus bilang. Saya tahu, Yesus bilang, aku tahu bahwa perubahan itu sulit, tapi aku mau kalian pergi. Pergi kemana? Pergi ke seluruh bangsa. Dan jadikan mereka muridku. Aku tahu bahwa tradisimu berkata kamu gak boleh campur aduk dengan bangsa lain. Tapi aku memerintahkan kalian untuk pergi ke bangsa lain. Tunjukkan sama mereka apa artinya mengikutiku, kata Yesus. Tunjukkan kepada mereka bagaimana cara mengikutiku. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus bilang gini, kalian ingat gak waktu Yohanes Pembaptis membaptis aku? Ya, lakukanlah itu, kata Yesus, kepada seluruh bangsa. Dan ketika kalian membaptis, baptislah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi saudara, kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai mereka, ini yang seharusnya terlintas dalam pikiran Anda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa enggak ada yang ketinggalan Yesus? Ya kan? Kok enggak dalam nama Musa, enggak dalam nama nabi-nabi? Yesus bilang enggak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus nggak bilang gini, ajarlah mereka tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Musa. Tapi Yesus bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan kata lain Yesus bilang, apa yang aku ajarin kepada kalian, itulah yang kalian ajarkan kepada orang-orang. Lalu pergilah mereka ke seluruh penjuru dunia memberitakan tentang Yesus, saudara. Mereka menceritakan kepada dunia apa yang Yesus lakukan, ya kan, untuk dunia ini. Mereka menceritakan pada orang-orang bahwa Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang baru, yang lama telah berlalu, tapi yang baru telah hadir. Ketika mereka melakukan semuanya ini, mereka melakukan semuanya ini bukannya tanpa tantangan, saudara, karena mereka harus melewati masa-masa penganiayaan. Tapi tantangan yang lainnya yang mereka hadapi sebagai orang-orang Yahudi yang sekarang adalah pengikut Yesus. Tantangan lainnya adalah gini, mereka susah memisahkan antara tradisi agama mereka, antara tradisi agama Yahudi dengan kekristenan dan dengan ajaran Yesus. Mereka susah memisahkan itu, saudara. Jadi apa yang mereka lakukan seringkali mereka mencampur adukan ajaran yang lama dengan ajaran Yesus. Tapi anehnya itu bukan tantangan mereka saja. Gereja hari ini pun
harus menghadapi tantangan yang sama, di mana seringkali kita mencampur-campur apa yang lama, tradisi yang lama, perjanjian yang lama dengan apa yang Yesus ajarkan, saudara. Makanya hari ini saya ingin menyimpulkan apa yang kita bicarakan. Pesan hari ini mungkin gak terlalu penting kalau untuk Anda-Anda yang berkata seperti ini. Ya, pokoknya saya orang Kristen, seumur hidup saya dikelilingi oleh orang-orang Kristen, pokoknya semuanya tentang gereja-gereja dan gereja, hidup saya sudah enak, kalau saya mati ya saya masuk surga. Mungkin pesan hari ini gak terlalu penting buat Anda yang berkata seperti itu. Mungkin pesan hari ini juga gak terlalu penting buat Anda yang bilang ini, dari kecil saya udah baca Alkitab, Alkitab itu saya percaya adalah firman Tuhan, saya gak peduli orang lain gak perlu meyakinkan saya, ya kan orang lain mau bilang apa kek, pokoknya saya udah percaya. Mungkin hari ini gak terlalu penting buat Anda-Anda yang berkata seperti itu. Tapi Anda mau tahu, pesan hari ini sangat penting. Terutama untuk Anda-Anda yang peduli kepada teman-teman Anda yang belum bergereja. Terutama kepada teman-teman Anda yang belum mengenal Tuhan. Pesan hari ini penting buat Anda yang peduli akan generasi selanjutnya. Anak-anak milenial, generasi selanjutnya, saudara. Pesan ini penting buat Anda yang memikirkan anak-anak Anda sebagai generasi selanjutnya. Di mana ketika dia masuk kuliah, di kampus dia akan diajarkan oleh profesor yang berkata bahwa Alkitab ini salah, Alkitab ini hanyalah sebuah mistis, saudara. Alkitab ini adalah hanya sebagai dongeng. Kalau iman dari generasi selanjutnya ini penting buat Anda, maka pesan hari ini adalah untuk Anda. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang meninggalkan iman mereka, saudara. Mereka pikir begini, apa bedanya kekristenan dengan kepercayaan lain? Ya kan? Atau Anda sering ketemu orang yang bilang ini, udahlah, saya udah capek dengan agama-agamaan, saya udah capek dan saya udah muak dengan agama-agamaan. Tapi saya mau ingatkan kepada Anda, berulang-ulang kita katakan dalam serial khotbah ini, bahwa Yesus datang bukan untuk memperbaiki agama yang sudah ada, saudara. Yesus datang bukan untuk merevisi atau mengkoreksi agama yang sudah ada. Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang baru. Yesus datang untuk memperkenalkan kepada Anda dan saya cara kita menjalin hubungan yang baru dengan Tuhan. Saudara, dulu di generasi kita, mungkin generasi saya atau mungkin generasi yang lebih tua, saudara, kita sangat menghormati yang namanya Alkitab, ya kan? Kita bilang jangan taruh di lantai ini Alkitab, jangan taruh kopi di atas Alkitab, saudara. Padahal kalau kita ditanya, kamu pernah baca gak? Enggak juga, ya tapi kita masih sungkan dengan Alkitab, saudara. Ya kan? Tapi sekarang, saudara, di zaman yang sekarang, di era internet ini, ada begitu banyak informasi yang salah tentang Alkitab kita. Yang anehnya, generasi anak-anak muda, termasuk anak Anda dan anak saya, saudara, terkadang mereka lebih suka mendengar opini orang lain tentang Alkitab, padahal mereka nggak pernah baca sendiri. Aneh ya, saudara ya. Mereka lebih suka membaca tulisan orang lain dan opini mereka tentang Alkitab, sedangkan mereka nggak pernah membacanya dengan sendiri, saudara. Anak-anak Anda dan anak-anak saya, anak-anak muda, generasi berikutnya, bertanya kepada kita, akan bertanya kepada kita. Loh, kenapa ya? Ada Alkitab yang kita lakukan, ada bagian dari Alkitab yang kita lakukan, tapi ada bagian Alkitab yang nggak kita lakukan. Kok kesannya kita pilih-pilih ya? Ya kan? Kita dibilang nggak boleh makan babi, kita dibilang nggak boleh makan lobster, tapi kenapa kita lakukan itu? Tapi sedangkan hal lain kita bilang kamu nggak boleh melakukan itu. Waktu mereka tanya sama kita, kenapa kita nggak bisa jawab, saudara? Karena kita nggak mengerti, karena kita nggak tahu peranan perjanjian lama itu apa. Hal-hal yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat banyak anak muda meninggalkan iman mereka, saudara. Anak-anak kita sendiri. Karena generasi anak-anak kita akan berkata seperti ini, apa bedanya kekristenan? Cuma daftar-daftar peraturan yang harus kita ikuti.
Kita lupa saudara, kekristenan yang seharusnya dikenal dengan iman dan kasih karunia kita, itu sudah hilang di mata mereka. Yang sisa hanyalah legalisme atau peraturan-peraturan saja. Kita perlu mengerti sekali lagi, Yesus datang untuk memperkenalkan kita kepada hal-hal yang baru. Saudara, hal-hal yang lama, tradisi, itu ada tempatnya saudara. Yang lama ini ditulis secara ajaib. Tapi Yesus bilang, apa yang ditulis di sini sudah tergenapi karena kedatanganku. Artinya kita menghargai apa yang ditulis di perjanjian lama, karena ini adalah bagian dari cerita keseluruhan. Tapi Yesus bilang yang baru telah tiba. Lihat aku karena aku ini jalan, dengarkanlah aku karena aku ini kebenaran, carilah aku karena aku ini hidup, kata Yesus. Sebagai orang-orang Kristen kita perlu mengetahui ketika kita membawa orang untuk masuk ke dalam kekristenan, siapa kita bagaimana menunjukkan mereka kepada Yesus, itu yang kita perlu ketahui saudara. Kita perlu bilang kepada orang-orang bahwa Yesus saja cukup. Yesus saja cukup, Anda nggak perlu dicampur dikit-dikit dengan ajaran lain. Anda nggak perlu ditambah-tambahin dengan sesuatu yang lama. Jesus is enough. Itulah yang kita perlu komunikasikan kepada orang-orang. Kita nggak perlu sedikit Yesus, sedikit ajaran lain, sedikit yang baru, sedikit yang lama. Kekristenan aja cukup, Yesus saja cukup, saudara. Kita harus membawa orang dan menunjukkan orang kepada siapa itu Yesus. Tuhan melalui Yesus telah datang untuk melakukan hal yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah hadir. Dan inilah berita yang paling luar biasa yang masih ada sampai hari ini di dunia kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba mengucap syukur atas firman yang kami pelajari hari ini Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami bahwa Yesus saja cukup. Kami tidak perlu mencampur adukan dengan agama lain, kami tidak perlu campur adukan dengan ajaran-ajaran dan tradisi-tradisi lain. Jesus is enough. Tunjukkan kami Tuhan, jauhkan kami dari legalisme. Jauhkan kami dari hanya sekedar tradisi-tradisi agamawi Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa memberikan petunjuk kepada orang lain tentang siapa itu Yesus. Karena itu yang terutama, karena itu yang paling penting, itu yang paling kami rindukan ketika orang lain bertemu dengan sosok Yesus. Berikan kami hikmat sebagai orang tua untuk kami bisa menuntun generasi yang berikutnya Tuhan. Supaya kami bisa memperkenalkan mereka kepada kekristenan yang sejati. Kepada iman yang sejati. Supaya kami bisa memperkenalkan kepada mereka kekristenan yang tidak dicampur aduk dengan tradisi yang lama, dengan sesuatu yang lama. Karena Yesus berkata bahwa aku datang untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Sekali lagi, Kau berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana kami harus mempraktekkan atau menjalani segala sesuatu yang kami pelajari hari ini. Kami lepaskan berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.